Game ini terjadi pada tahun 2012 ketika Carlsen belum menjadi juara dunia. Judith Polgar saat itu memiliki elo rating sekitar 2700. Game ini dimainkan di Meksiko di mana Judith Polgar dan Carlsen tampil di final. Permainan berlangsung dalam nuansa catur cepat rapid chess. Carlsen mengawali dengan kuda F3 dan permainan bertransformasi ke Hindia Raja. Sejak kecil, Judith telah mendalami Hindia Raja. Ketika Judith masih junior, Bobby Fischer yang dikenal ahli dalam memainkan Hindia Raja berkunjung ke rumah Polgar di Hungaria. Mereka banyak meluangkan waktu menganalisa pembukaan ini. Magnus seperti biasa melanjutkan D4. Rokade. Carlsen memilih variasi yang menarik, pion H3. Sebuah strategi menyiapkan serangan badai pion. Judith lalu mengirim prajuritnya bertempur di sentrum, dan pion terus melaju menekan petak terang. Judith lalu mengembangkan kuda, disusul dengan gajah E3 dan menteri E8, mengontrol beberapa petak terang dan melakukan shadowing terhadap raja. Kadangkala pada model bangunan seperti ini, menteri berguna di diagonal terang. Carlsen melanjutkan rencananya, G4, memanfaatkan tidak adanya pion hitam di F5. Judith lalu melakukan provokasi dengan kuda C5, memancing putih agar menukar gajah dengan kuda, agar putih kehilangan gajah yang mengontrol petak gelap. Sekarang pion mendapat serangan 2 kali, sebab itu Carlsen menjaga pion ini dengan kuda. Dijawab dengan pion A5, mencegah pion B4 yang akan mengusir kuda. Permainan berlanjut dengan gajah E2 dan langkah yang bagus dari Polgar, pion C6, menyerang pion sentrum dan mengontrol petak B5. Apabila pion C6 dipukul, maka pion kali pion membuka jalan bagi benteng beroperasi di jalur terbuka. Magnus mengalihkan bentengnya di G1. Shadowing terhadap raja. Bagaimana Judith Polgar merespon situasi ini? Sangat simpel. Karena raja berada di jalur yang sama dengan benteng, maka dia menggeser rajanya. Sesuatu yang wajar dilakukan dalam permainan catur cepat di mana waktu berpikir terbatas. Permainan ini menjadi menarik setelah Carlsen dorong pion H4, mempercepat serangan di sayap raja. Polgar lalu mengundurkan kudanya, membuka jalan bagi gajah dan persiapan melakukan serangan balik dengan pion F5. Carlsen melihat posisi rajanya yang berada di tengah papan sangat berbahaya jika terjadi pertempuran di sentrum, di mana menteri melakukan shadowing. Sebab itu dia akan membawa rajanya rokade ke sayap menteri, dan menteri harus memberi jalan bagi raja. Hitam gajah D7, rokade. Hitam lalu memukul pion sentrum. Pada posisi ini, Carlsen memukul pion dengan kuda. Sepintas, kita melihat kuda ini begitu perkasa di sentrum, mengontrol beberapa petak gelap. Namun sebelum lanjut, bagaimana jika putih memukul dengan pion E? Dengan maksud memberi ruang bagi kuda di petak E4. Langkah ini memberi fenomena tersendiri, karena akan membuka kemungkinan diagonal gajah pion C1 terbuka. Dan hitam langsung dorong pion F5, mengontrol petak E4. Magnus bisa saja membuat permainan menjadi lebih keras dengan dorong pion H5. Upaya untuk membuka pertahanan raja. Di sini kita tidak perlu takut membuka jalur benteng dengan memukul pion. Setelah pion kali pion, meski jalur benteng menjadi terbuka, tetapi para perwira hitam sudah siap menghadapi serangan dari putih. Hitam juga bisa memberi tekanan dengan pion A4. Apabila putih mengorbankan pion H6 dengan maksud membuka jalur H, maka kita tidak usah ragu untuk memukul pion ini. Apabila benteng menyerang kuda, di sini kuda harus dilindungi dengan benteng. Apabila gajah menyerang menteri, menteri E7. Dan jika putih terpancing menyerang benteng dengan gajah,
Kita dorong pion E4, membuka main diagonal gajah kali benteng, menteri kali gajah. Hitam sangat mendominasi main diagonal. Pion A3 mencegah dorongan pion dari hitam. Kuda skat, raja lari, kuda pukul pion. Menyerang dua benteng sekaligus. Oke, kita kembali ke partai yang sebenarnya. Di posisi ini Magnus mengambil pion dengan kuda. Dengan ancaman kuda ke petak C7 menyerang menteri dan benteng. Hitam menjaga petak C7 dengan kuda. Pion H5 berusaha membuka jalur bagi benteng, tetapi Judith dengan cerdik mencegahnya dengan pion G5. Petak F4 sekarang menjadi petak strategis bagi kuda. Lalu Magnus menggeser rajanya. Sepintas langkah ini terlihat normal, mengamankan raja. Tetapi dalam situasi di mana terjadi jual beli serangan, langkah ini seperti memberi keuntungan bagi hitam, karena membiarkan hitam melancarkan serangan. Langkah yang disarankan di sini adalah kuda B6, menyerang benteng dan gajah. Kuda ini memiliki pengosong ruang di sayap menteri dan sangat diperlukan bagi putih dalam mengendalikan pergerakan buah hitam. Tetapi Carlsen tidak memilih langkah ini. Dia menggerakkan rajanya ke B1. Judith Polgar lalu membawa gajahnya menyerang menteri. Carlsen pion B3, gajah C6, kuda B6, benteng dialihkan ke jalur D, menteri menyerang pion, dan kuda mendapat posisi strategis sambil menyerang gajah. Jika gajah memukul kuda, pion kali gajah memberi keuntungan hitam dalam hal penguasaan main diagonal. Hal ini memaksa gajah mundur. Pion H6, Magnus lalu mengambil pion dengan menteri. Judith Polgar lalu bermain api dengan pion F5, membuat permainan lebih menarik. Memberi dua pilihan bagi Carlsen, apakah memukul dengan pion G atau pion E. Jika memukul dengan pion E, kuda F6. Sangat menarik, tapi kita tidak membahasnya. Di sini Carlsen memukul dengan pion G, membuka jalan bagi benteng. Dengan sendirinya membuat pion H tidak terkawal dan menteri mengambil pion ini. Benteng E1, kuda F6, lalu putih membawa kudanya ke D5, disusul dengan benteng menyerang menteri. Menteri menyerang pion. Benteng sekarang memiliki akses langsung menekan pion A2. Benteng melindungi pion, diikuti dengan pion F3, dan sebuah langkah yang spektakuler dari Judith, menteri H4. Selain menyerang benteng, langkah ini juga melakukan shadowing terhadap menteri. Sebuah langkah yang semakin menekan posisi putih. Setelah benteng lari, gajah kali kuda, pion kali gajah, kuda kali pion. Kuda ini tidak bisa dipukul sebab putih akan kehilangan menteri. Sekarang kuda tidak hanya menyerang menteri tetapi juga gajah. Dan gajah ini tidak bisa diselamatkan sebab petak gelap yang dituju menteri dalam kendali kuda. Carlsen terpaksa memukul pion dengan gajah. Polgar terlebih dahulu memukul gajah. Benteng dalam ancaman. Memaksa Carlsen memukul menteri dengan benteng. Kuda kali menteri, hitam unggul satu kuda. Sampai di sini Carlsen seharusnya sudah menyerah. Tetapi dia tetap melanjutkan permainan dengan benteng G2. Hitam lalu membuka serangan di jalur D dengan dorong pion. Pion dipukul. Kuda kali pion. Kuda E4. Kuda menyerang benteng dan gajah. Dibalas dengan pion menyerang gajah. Gajah mundur. Benteng H2. Benteng diadu. Gajah C4. Kuda kali gajah. Pion kali kuda. Raja G8. Benteng menyerang kuda. Benteng C7 memberi perlindungan terhadap pion.
pion didorong, kuda menyerang 2 benteng sekaligus, benteng D2, benteng disusun, pion menyerang benteng, pion dipukul, benteng kali pion, raja F7, benteng B6, kuda C5, pertukaran benteng, kuda F2, benteng menyerang kuda dan membatasi pergerakan raja, kuda lari, kuda E6, pion A4, dan benteng H2 mengakhiri perlawanan Carlsen.